PMI ini harus mampu mendiseminasikan jiwa-jiwa volunteer itu bersemayam di dalam seluruh elemen masyarakat kita. Halo Sobat PMI, Siamo Tutti Fratelli, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Selamat Hari Palang Merah Indonesia ke-78, PMI menolong sepenuh hati. Selamat datang di Bincang PMI hari ini. Episode kali ini kita kedatangan Bapak Arif Nur Hartanto, SLP. Ya. Gimana Pak kabarnya? Pangestunipun saya. Alhamdulillah baik Pak. Bapak kita sehat juga. Alhamdulillah sehat. Ya, Semangat ya Pak ya. Semangat ya. Untuk mengisi Bincang PMI hari ini. Siap. Baik Pak, hari ini temanya tentang makna Hari Palang Merah Indonesia ya. Untuk relawan dan masyarakat. Ya, karena kita baru saja ulang tahun ini. HUT ke-78 ya Pak ya. Berbicara tentang Hari Palang Merah Pak, berarti tidak lepas dari sejarah tentunya ya Pak. Ya. Ini di Mbah Google ini banyak sekali Pak informasi yang berseliweran itu. Ada media yang menulis Hari Palang Merah itu 3 September. Ada yang merayakannya juga 3 September dan ada yang 17 September. Nah, itu kiranya momen sejarahnya bagaimana? Ya, Mbak Pita dan seluruh rekan-rekan sekalian yang menyaksikan tayangan ini, Palang Merah Indonesia ini memang memiliki sejarah yang sudah cukup panjang. Ya. Jadi dimulai dari keberadaan Palang Merah Belanda yang ada di Indonesia pada tahun 1873 yang bernama Nerkai. Kemudian pada tahun 1932 sampai 1940 ada dokter-dokter Indonesia gitu ya, Dokter Johan dan dokter yang lainnya itu mencoba untuk merintis pendirian Palang Merah Indonesia. Tapi pada saat itu masih mendapatkan penolakan dari organisasi Palang Merah Belanda ini karena memang kita belum merdeka. Kemudian setelah kekuasaan Belanda ini selesai di Indonesia, kita digantikan di bawah kekuasaan Jepang. Nah, kita pun kemudian mencoba untuk berikhtiar, mencoba untuk mendirikan Palang Merah itu. Tapi akhirnya memang kita masih menemui jalan buntu. Jadi masih ditolak gitu ya Pak? Masih ditolak. Jadi akhirnya kemudian ini belum terbentuk secara formal. Nah, baru setelah kita memproklamirkan kemerdekaan kita pada 17 Agustus 1945 itu, Presiden Soekarno yang kemudian didaulat di dalam sidang-sidang kenegaraan kita sebagai Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 3 itu kemudian 3 September 1945 itu memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Dr. Buntaran untuk mendirikan Palang Merah. Nah, beliau Menteri Kesehatan ini kemudian merintis, ketemu dengan dokter yang kira-kira beliau ini kemudian nanti berkenan untuk menjadi pengurus PMI atau minimal kemudian berkenan untuk merancang, mendesain organisasi Palang Merah Indonesia. Nah, baru pada tanggal 17 September hasil dari perintah ini tadi yang ditindaklanjuti di tanggal 5 September, jadi perintahnya tanggal 3, ditindaklanjuti tanggal 5 dengan membentuk tim itu, akhirnya tim ini kemudian berhasil menyusun struktur kepengurusan lengkap pada tanggal 17 September itulah diresmikan struktur kepengurusan Palang Merah Indonesia. Berarti resminya 17 September. Di mana Ketua PMI yang pertama kali adalah Dr. Andes Muhammad Hatta yang waktu itu juga sekaligus sebagai Wakil Presiden. Nah, tentu ini sekaligus meluruskan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang pemerhati Palang Merah Indonesia bahwa peringatan ulang tahun atau hari kelahiran Palang Merah Indonesia itu jatuh pada 17 September. Tepatnya pada tahun 1945, sehingga peringatannya bukan di tanggal 3 tetapi di tanggal 17 karena tanggal 3 itu baru perintah, tanggal 5 September itu baru tindak lanjut dari perintah Presiden, baru di tanggal 17 itu diresmikan PMI. Berarti gitu ya Sobat PMI di rumah, habis ini harusnya nggak keliru lagi untuk merayakan Hari Palang Merah Indonesia di 17 September. Iya, betul. Baik, berarti ngomongin sejarah nih Pak. Tadi sejarah PMI. Sekarang ke Pak Inung sendiri. Bagaimana sejarahnya Bapak bisa
masuk berkecimpung di dunia Palang Merah Ya, Indonesia? kalau kenalnya dengan PMI itu saya sudah lama. Sudah lama. Karena waktu menjadi ketua DPRD Kota Yogyakarta pada periode 2004-2009, saya sangat sering mengikuti kegiatan donor darah PMI. Donor darah. Baik sebagai tamu undangan maupun juga sebagai relawan yang mendonorkan darah untuk kepentingan Palang Merah Indonesia. Waktu itu dengan PMI Kota Yogyakarta. Berarti dari tahun 2000? Sekitar 2005-an saya mulai mengenal dan mulai berdonor darah. Walaupun memang donor darahnya tidak full terus setiap tahun ya, sempat juga beberapa waktu berhenti. Nah, akhir-akhir ini saya sudah rutin lagi menjadi relawan pendonor darah. Rutin berarti ya Pak ya? Ya. Kalau untuk perjalanan Bapak hingga menjadi sekretaris di PMI DIY, nah itu sebetulnya ketidaksengajaan. Nah, jadi satu ketika saya ini berolahraga. Pagi hari saya sepedaan, kemudian saya berhenti di seputaran alun-alun selatan. Saya kemudian mengambil foto di depan rumahnya Gusti Prabu Kusumo, Ketua PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian setelah saya berfoto dengan sepeda itu, saya kirim kepada beliau. Nah, saya kemudian melanjutkan sepedaan olahraga lagi. Nah, ternyata beliau kemudian langsung membuka WA itu dan melihat foto itu, yang kemudian akhirnya beliau mengajak untuk makan pagi. Cari soto di Jalan Bantul. Waktu itu sotonya namanya soto Pak Gimin. Itu favoritnya Gusti Prabu di situ. Nah, selama perjalanan berangkat ke tempat Pak Gimin dan pulang dari soto Pak Gimin itu, Gusti Prabu mendiskusikan, membicarakan, dan pada intinya kemudian meminta saya untuk berkenan bergabung dengan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu tahun berapa Pak? Ini itu bulan Februari tahun 2020. Jadi belum ada pandemi. Ya. Nah, ternyata kemudian proses selanjutnya saya diposisikan oleh Ketua PMI DIY pada saat itu sebagai wakil sekretaris. Karena yang kosong wakil sekretaris. Nah, tetapi karena sekretarisnya nggak mau, kalau wakil sekretarisnya saya, akhirnya kemudian komposisinya dibalik. Saya sebagai sekretaris, yang sekretaris lama sebagai wakil sekretaris, kemudian SK itu diajukan ke PMI Pusat. Nah, turun pada tanggal 16 April 2020. Berarti sekarang sudah 3 tahun. Ya, 3 tahunan lah. 3 tahun lebih ya. Dari 3 tahun itu Pak, kira-kira tantangannya apa Pak untuk menjalaninya? Ya, sebagai seorang sekretaris itu kan di PMI ini strukturnya kan harus didudukkan kepada apa yang menjadi aturan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maupun juga dalam pedoman organisasi. Nah, sebagai seorang sekretaris itu, maka tugas pokoknya kemudian adalah mendinamisir organisasi sebaik mungkin dan menjadi penghubung antara Ketua PMI DIY dengan jajaran pengurus yang lain, maupun juga kemudian dengan markas secara keseluruhan. Sehingga peran sebagai seorang sekretaris ini memang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar roda organisasi ini benar mampu berjalan secara dinamis dan cukup bagus. Nah, bagus itu ditandai dengan produktivitas yang baik gitu dari lembaga kita. Nah, yang kedua, tugas sebagai seorang sekretaris tentu saya secara administratif dan manajerial kelembagaan itu juga harus mampu menjalankan organisasi ini agar tertata dengan cukup bagus. Jadi ketua PMI itu dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak harus kemudian day to day itu mengamati, mencermati apa yang menjadi dinamika dari markas maupun unit-unit yang dimiliki oleh PMI DIY. Tetapi saya sebagai seorang sekretaris harus selalu terus berkomunikasi baik dengan markas maupun juga dengan UPT-UPT yang dimiliki oleh PMI DIY. Berarti berkoordinasi ya Pak, karena memang administrasi di PMI itu sangat rapi dan terstruktur sekali ya Pak. Dan butuh kecepatan untuk menyelesaikan itu semuanya. Jadi surat masuk harus segera disusun naskah untuk mendapatkan disposisi. Saya yang kemudian membaca pertama kali, ketika harus mendapatkan arahan dari Ketua PMI DIY, maka saya naikkan kepada Ketua PMI DIY. Ketika cukup langsung dieksekusi untuk ditangani oleh
pengurus-pengurus yang lain, saya disposisi kepada pengurus-pengurus yang lain untuk mendapatkan arahan dari beliau-beliaunya, sehingga kecepatan ini nanti menjadi salah satu kunci di dalam produktivitas organisasi kita ini. Dan itu menjadi tantangan tersendiri ya? Ya, betul. Kalau berbicara soal tantangan berarti ada juga hal yang menarik Pak selama menjadi sekretaris. Kira-kira apa Pak yang paling menarik dan berbekas gitu Pak? Yang paling mendalam gitu ya, yang paling mendalam, makna yang kemudian saya ambil dan hikmah yang kemudian bisa saya petik itu adalah bahwa dengan menjadi sekretaris PMI itu saya bisa mencurahkan tenaga pikiran untuk organisasi kemanusiaan, sehingga jiwa-jiwa volunteer yang saya miliki ini bukan bermaksud sombong mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kepada yang lain. Maka jiwa-jiwa kerelawanan yang saya miliki itu kemudian bisa tersalurkan dengan cukup bagus. Karena menjadi pengurus PMI DIY itu tidak mendapatkan honor, tidak mendapatkan gaji. Jadi kami betul-betul sebagai volunteer untuk mengurusi organisasi ini. Nah, disitulah kemudian ketika kita mampu menjalankan tugas-tugas itu dengan baik, maka ada kepuasan batin. Karena sumbangsih tenaga, pikiran kita bermakna bagi organisasi. Dan lebih-lebih setelah itu kemudian kalau organisasi ini berjalan bagus juga, maka bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Berarti benar-benar tidak mendapat gaji dan imbalan secara materi gitu ya Pak? Nggak ada. Berarti itu luar biasa mulia sekali ya Pak tugasnya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Jadi keikhlasannya ini juga mampu kita rawat dan kita jaga terus. Berarti untuk tugas dan tanggung jawab yang banyak sekali itu tadi Pak, kadang juga mungkin ada waktu untuk mengorbankan waktu momen bersama keluarga, terus urusan itu pasti ya itu ya. Itu bagaimana Pak Inul sendiri menanggulanginya? Ya, jadi ada saat-saat gitu ya Mbak Pita ya, ada waktu-waktu di mana kemudian kita ini harus bersama dengan keluarga, tetapi kemudian waktu ini harus kita curahkan untuk kegiatan-kegiatan organisasi. Ada waktu-waktu yang mungkin orang mengenal istilah-istilah me time atau untuk kita memanjakan diri, tetapi ternyata kita banyak aktivitas di organisasi. Maka solusinya itu menurut saya pada saat kita beraktivitas itulah kemudian kita ini sekaligus memanfaatkan waktu untuk bagaimana dengan tugas-tugas ini sekaligus kita merefresh diri kita itu. Capek iya, lelah iya, tapi bagaimana kemudian kita mendapatkan kepuasan dan batin kita ini yang bahagia ketika kita melaksanakan sesuatu. Itu bisa merecharge energi kita dan kita menikmati selama proses itu berjalan, maka yang ada kemudian bukan susah, bukan penat, bukan beban gitu, tapi kita senang. Malah recharge sambil berkegiatan gitu ya Pak. Bahwa nanti ada waktu untuk keluarga yang memang betul-betul dibutuhkan, saya kira manajemen ini kan tidak menuntut kita harus 24 jam. Jadi ada waktu-waktu yang kemudian masih bisa dimanfaatkan oleh keluarga kita. Berarti emang sambil berkegiatan kita tuh bisa recharge juga. Saya pernah juga sepedaan, datang ke markas ini sambil olahraga, sambil melihat ngaruh ke teman-teman semuanya, saya begitu. Jadi 2-3 hal bisa kita lakukan secara bersamaan. Berarti lumayan menarik ya Pak ya, karena bisa dilakukan bersamaan, bisa kalau kita menikmati gitulah intinya bisa recharge. Kan ini organisasi yang menampung dan diisi oleh orang-orang yang berjiwa volunteer, sehingga minim konflik, minim friksi, yang ada kemudian saling berlomba-lomba untuk mewakafkan tenaga pikirannya bagi Palang Merah Indonesia. Berbincang soal tugas-tugas dan pelayanan PMI Pak, kan banyak sekali tuh Pak. Itu kira-kira apa sih Pak yang sebenarnya menjadi tugas pokok dari PMI itu sendiri? Kalau tugas pokoknya PMI itu menjalankan tugas-tugas kepalang-merahan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018. Ada banyak hal yang kemudian menjadi tanggung jawab dari Palang Merah Indonesia ini. Satu, misalnya pada saat konflik kita membantu para korban. Pada saat perang kita juga membantu para korban.
apakah mengevakuasi yang meninggal, ataukah kemudian yang terluka, atau yang lain-lain. Nah, PMI ini dilindungi juga oleh peraturan-peraturan internasional, sehingga ketika kita masuk ke wilayah konflik, ketika kita masuk ke medan perang, maka siapapun harus menghormati kita-kita ini yang menjadi bagian dari Palang Merah. Kemudian pada saat damai, pada saat damai ini banyak hal kemudian yang dalam perjalanan waktu itu kemudian kita ini bisa berkembang di dalam layanan kita kepada masyarakat. Jadi PMI ini pada satu sisi sebagai lembaga mitranya pemerintah, sebagai penyelenggara kepalang merahan. Kemudian sisi lain, ketika pemerintah tidak mampu untuk melaksanakan ini secara maksimal, maka kita menjadi lembaga yang mengisi, menutup celah-celah tadi itu untuk bisa memberikan bantuan secara optimal kepada masyarakat. Jadi kalau pada saat damai, maka operasi kita itu ya kemudian menjalankan tugas-tugas kemanusiaan yang seperti umumnya. Ya, yang paling dikenal oleh masyarakat adalah terkait dengan bantuan donor darah atau bantuan darah yang kita berikan. Itu yang paling puncaknya. Kemudian kalau pada saat tidak terjadi perang, tapi terjadi musibah, bencana, maka kita ini kemudian membantu untuk penanggulangan bencana tersebut. Bagaimana kemudian kita membantu korban, bagaimana kemudian kita mengurangi beban-beban yang ditanggung oleh masyarakat. Nah, demikian pula kemudian pada saat terjadi kecelakaan, pada saat terjadi penemuan apakah jenazah ataukah kemudian mayat, mungkin juga korban apapun itu, PMI ini alhamdulillah berada di garda depan. Nah, demikian pula kemudian pada saat masa-masa sulit ketika kita pandemi, ketika kita mengalami masa kekeringan seperti saat sekarang ini, maka PMI berusaha untuk selalu berada pada garda depan, menjadi mitra pemerintah untuk melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan tersebut. Banyak sekali ya Pak ya, banyak sekali. Dan itu dari awal berdirinya sampai sekarang 78 tahun tentunya tidak berhenti. Tidak pernah berhenti, dan justru Palang Merah ini terus berkembang, terus meningkatkan peran dan fungsinya, terus meningkatkan layanannya dan disesuaikan dengan tantangan dan kondisi kekinian. Nah, itu yang kemudian menjadi titik penting dari pengembangan Palang Merah Indonesia. Ya. Di 78 tahun ini Pak, kira-kira refleksi apa untuk relawan dan juga komponen-komponen di PMI untuk memperingati HUT-nya? Ya, yang paling fundamental Mbak Vita, PMI ini harus mampu mendiseminasikan jiwa-jiwa volunteer itu bersemayam di dalam seluruh elemen masyarakat kita. Tidak secara langsung, tapi mungkin melalui inspirasi. Jadi dengan kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia dalam situasi apapun itu, ini kalau kemudian bisa kita wartakan kepada masyarakat, maka mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana cara kita mendiseminasikan nilai-nilai volunteerism atau nilai-nilai kerelawanan itu bisa menginspirasi kepada orang lain yang mungkin tidak secara langsung menjadi bagian dari relawan PMI. Itu poin yang paling penting. Nah, poin yang lainnya itu karena tantangan ini semakin bertambah dan pemerintah juga menuntut lembaga-lembaga non pemerintahan termasuk yang PMI ini dikelola dengan sangat baik, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 mengamanahkan kepada kita agar PMI ini dikelola dengan lebih baik lagi, modern, dan kemudian memiliki tingkat akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangannya. Jadi PMI ini tidak boleh sedikit pun mengelola keuangan, mengelola bantuan yang diberikan dari masyarakat kepada kita, yang dipercayakan kepada kita itu untuk kita salah gunakan kepentingan-kepentingan di luar kemudian kepentingan untuk kerja kemanusiaan. Nah, itu yang perlu untuk terus kita kuatkan pada saat-saat sekarang ini. Nah, yang ketiga, secara organisatoris, maka dengan jumlah relawan yang banyak sekali karena Palang Merah ini kan termasuk organisasi yang kalau di tingkat dunia itu jumlah relawannya itu yang paling banyak. Maka PMI, khususnya PMI DIY, harus mampu mengelola
potensi-potensi sumber daya relawan-relawan ini dalam konsolidasi manajemen organisasi yang bagus. Mereka keterampilannya terus kita tingkatkan, kita asah, kita latih agar mereka kemudian siap untuk diterjunkan dalam kepentingan dan kebutuhan apapun itu. Sisi lain, relawan-relawan ini juga harus terkonsolidasi dalam kerja organisasi yang rapi. Jadi mereka tidak boleh kerja pengennya membantu. Betul, memang membantu itu bagus, tapi cara kita membantu kepada orang lain yang sedang punya beban, karena kita ini dari organisasi yang harus tertata rapi, maka ketugasan-ketugasan kemanapun yang terjadi bencana, musibah, dan yang lain-lain, itu tetap kemudian harus kita lakukan dengan koordinasi yang cukup rapi. Yang tepat. Cara yang tepat. Selain niat yang tulus, juga caranya yang tepat. Betul. Baik, kalau untuk masyarakat sendiri Pak, masyarakat ke PMI itu kan dicintai masyarakat gitu. Tingkat kepercayaannya alhamdulillah itu termasuk yang cukup tinggi kepada PMI. Apakah di HUT PMI ke-78 ini masyarakat berarti juga ikut merayakan? Jadi peringatan ini bukan miliknya PMI. Jadi peringatan ini milik seluruh negara. Jadi baik itu pemerintah, baik itu PMI itu sendiri maupun juga warga masyarakat seluruhnya. Sehingga besar harapan kami dengan peringatan Hari Palang Merah Indonesia yang ke-78 ini, masyarakat juga ikut senang, ikut bahagia. PMI kita sudah berusia 78 tahun, semakin bisa dipercaya, semakin akuntabel ketika mereka memberikan bantuan, memberikan apapun itu, kemudian mereka ini sudah lego gitu ya, karena akan dipertanggungjawabkan oleh PMI dengan baik misalnya begitu. Nah, ini harapan-harapan kita bersama. Sisi lain kemudian tentu di dalam ikut merayakan ini, besar harapan kami ya masyarakat ikut juga membantu untuk terus menggelurakan semangat kerelawanan kepada semua pihak. Jadi itu harapan di umur PMI ke-78. Oke Pak, sebelum terakhir ini. Enggak terasa sudah terakhir. Menurut Pak Inu, makna menolong sepenuh hati itu bagaimana? Itu sejalan seiring dengan karakter orang yang berjiwa volunteer. Jadi volunteer itu orang yang ketika memberikan pertolongan, memberikan bantuan, maka dia tidak terkontaminasi dengan pamrih dan beban apapun. Saya mampu melakukan ini, maka akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sekuat tenaga. Maka sekuat tenaga itulah wujud dari sepenuh hati itu tadi. Sehingga PMI ini tidak pamrih untuk dipuji, tidak berharap materi. Demikian pula kemudian setiap yang dilakukan oleh PMI ini tidak diorientasikan untuk kepentingan-kepentingan tertentu di luar kepentingan kemanusiaan. Maka ketika kita mampu melakukan kerja-kerja kemanusiaan itu dengan tulus dan sepenuh hati, tingkat kepercayaan dan kecintaan masyarakat itu tidak akan pernah berkurang. Itu keyakinan kami. Dan tidak membeda-bedakan siapapun gitu ya Pak. Kita punya prinsip bahwa kita ini tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain atas latar belakang apapun, suku, agama, kemudian latar belakang sosial, gitu. Punya siapapun itu kemudian kita berikan pertolongan, kita berikan bantuan selama mereka membutuhkan kita. Kalau untuk jiwa volunteer itu sendiri tadi Pak, itu kira-kira bisa dibangun dengan cara apa? Memang harus menjadi bagian dari penanaman internalisasi nilai sejak di usia dini. Maka kita punya PMR di usia anak-anak SD, kemudian di mula, kemudian di madya, di tingkat SMP, kemudian di tingkat wira, di tingkat SMA. Kalau anak-anak ini kita didik dengan semangat-semangat dan kita kenalkan terus dengan nilai-nilai volunteerism tadi itu, maka insya Allah mereka akan mampu dalam dirinya itu tumbuh berkembang jiwa-jiwa volunteer tadi itu. Iya, berarti nanti anggota PMI tambah banyak lagi. Tambah banyak lagi. Selama keberhasilan kita untuk membina PMR itu bisa berjalan dengan cukup bagus. Sehingga memang ini tentu saya mohon kepada teman-teman PMI kabupaten kota yang menjadi pembina
seluruh PMR bahkan sampai dengan tingkat perguruan tinggi untuk betul-betul serius di dalam menginternalisasikan nilai-nilai kerelawanan kepada anggota-anggota PMR tadi itu. Jadi kesungguhan mereka menjadi bagian dari relawan PMI akan dimulai dari kesungguhan pengurus PMI di dalam membina teman-teman PMR. Itu nanti akan ada proses timbal balik. Oke, Bapak, terakhir sebelum kita sudahi, ada kata-kata motivasi Pak yang menginspirasi buat sobat PMI di rumah, silakan. Wah, ini kalau saya gagal memotivasi ya mohon maaf. Ini kata-katanya yang ingin kami sampaikan adalah begini: menjadi volunteer, menjadi relawan, dan terus melakukan kerja kerelawanan itu tidak akan pernah ada rugi dan matinya. Jadi kita tidak akan pernah merasakan kerugian Pak Pita ketika kita melakukan yang seperti itu. Mungkin kita tidak akan pernah mendapat imbalan dari sesama yang kita bantu, tetapi Tuhan itu akan mencatat sebagai bagian dari amal kesalehan kita, dan relawan-relawan inilah yang kemudian insya Allah nanti akan mendapatkan tempat yang terbaik, ya, baik di mata masyarakat maupun juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau di negara-negara maju itu, begitu kita sebut relawan, maka mereka tuh tepuk tangan, bahkan kemudian dengan standing ovation. Bahkan mereka kemudian berdiri karena sangat menghargai relawan. Nah, harapan kami tentu dalam merayakan ulang tahun yang ke-78 ini, masyarakat kita juga semakin menghormati dan menghargai nilai-nilai kerelawanan ini, sehingga kemudian muncul penghargaan dan penghormatan kepada teman-teman relawan, apapun bentuk kerelawanannya. Tapi mudah-mudahan bangsa kita ini, masyarakat kita menjadi masyarakat yang pandai di dalam menghargai kerelawanan dari sesama kita. Amin, amin. Sangat menginspirasi sekali Pak tentunya ini buat sobat PMI siap, di rumah. Siap, baik Pak, terima kasih. Itu dia bincang PMI kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Untuk sobat PMI, ada kata-kata hari ini dari bincang PMI. Jangan lelah mengabdi, tetaplah berkomitmen sepenuh hati, tentunya bersama PMI. Ya. Baik, untuk sobat PMI, stay tune terus di Bincang PMI episode selanjutnya yang tentunya akan lebih menarik, edukatif, inspiratif, dan juga informatif. Biar lebih afdol, bisa diklik tombol like-nya, jempolnya. Jangan lupa juga di-share ke sobat PMI dimanapun kalian berada. Untuk sobat PMI yang mau komen tema podcast selanjutnya juga silahkan bisa. Dan bagus itu. Jadi kita menerima aspirasi usulan, dari masyarakat. Bisa di subscribe juga di channelnya PMI DIY. Dan cek juga Instagramnya PMI DIY di @pmi_DIY. Baik, sekali lagi saya Bita selaku host pamit undur diri. Terima kasih Pak Inung sekali lagi. Sekali lagi selamat Hari Palang Merah Indonesia ke-78. PMI menolong sepenuh hati. Sampai jumpa. Siamo tutti fratelli. Tetap semangat menjalani hidup. Wis jadi orang penting itu baik, tapi lebih penting jadi orang baik. Dengan bersama melakukan aksi untuk satu